Jadi kita sebenarnya cover semua sih. Kita tuh ada produk tailored buat masing-masing stage perusahaan ya. Udah enough tinggal di US gitu kan. That season has passed gitu kan. Akhirnya pindah ke Indonesia ya kita sama-samanya kayak leading indicator sama lagging indicator. Pernah denger gak tuh bro? Oke, balik lagi di Posesif ya, podcast seru dan edukatif. Oke, sekarang ini Posesifnya agak beda ya, karena ini boleh diinformasikan ini yang season 2. Season pertama di tempat yang lama, ya, sekarang yang baru dan dengan nuansa baru juga. Nah, sekarang kali ini saya ditemani sama co-host kita ya dari Entrepreneurs ya. Siapa? Stanley. Oke, ada panjangannya nggak bro? Stanley aja. Stanley doang sih. Stanley aja. Ya. Oke. Nah, terus kemudian Posesif kali ini tuh spesial kita kolaborasi sama Entrepreneurs. Ya, sebuah platform atau komunitas pengusaha muda ya, di mana memang itu udah tersebar di Indonesia ya, terutama di Jakarta, Banten, terus kemudian di Jawa Barat sama di Surabaya dan Bali gitu kan. Jadi kalau mau join silakan. Nah, sekarang ada lagi yang lebih istimewa, bro. Ya, apa tuh? Ya, bintang tamu kita. Yes. Ya. Bro Evan Atmaja. Betul. Oke. Selamat datang di sini, bro. Yo, thank you. Welcome. Semoga nyaman. Siap. Gimana tadi, macet atau tidak? Not bad sih. Macet di pick-nya aja ya tadi ya. Memang pick tidak bisa dihindari lagi. Iya. Oke, Bro Evan ini dari Antara System. Betul. Oke, mungkin boleh kita dengar dulu ya. Bintang tamu kita ini tuh background bisnisnya tuh apa? Silakan Bro, perkenalkan diri. Monggo. Iya, jadi halo semuanya. Nama gue Evan. Yes. Gue dari Antara Systems. Antara Systems merupakan sebuah perusahaan IT ya. Dan goal kita itu adalah buat ngebantu para bisnis di Indonesia untuk bisa digitalisasi, gitu. Karena digitalisasi kan it's a big jargon sekarang ya, yang selalu digaung-gaungkan gitu. Pemerintah pun aja bilang harus digitalisasi nih, gitu kan. Nah, jadi kita nih hadir buat ngebantu para bisnis kalian ini untuk bisa masuk ke digitalisasi juga. Oke, it's good. Mungkin usaha lu gimana? Udah pakai sistem, bro? Nah, itu dia nih. Justru pas gue liat Antara Systems ini dari company profile-nya tuh bener-bener padat banget nih. Dan pas gue liat juga takut. Tapi pas gue karena semua kalibernya bagus-bagus dan besar-besar. Betul. Tapi gue nanya ke Bro Vando lagi, Van, menurut tuh ya ERP tuh sebenarnya bisa gak sih diimplementasi ke UMKM kayak gue? Bro Vando ngejawab, bisa banget lah Stan. Harganya juga pasti yang sesuai buat kapasitas lu gitu. Kenapa enggak? Dan maka karena itu menurut gue podcast kali ini tuh bagus banget karena Bro Evan tuh bisa ngejelasin gue sebagai orang awam. Karena Bro Vando dan Bro Evan kan udah lebih punya histori background bekerja dalam hal ini gitu. Gimana menurut lo? Kalau berarti pasarnya memang di UMKM, ya kan? Seperti Bro Stan ditanya, atau memang lu the big size-nya gitu? Jadi kita sebenarnya cover semua sih. Kita tuh ada produk tailored buat masing-masing stage perusahaan ya, gitu kan. Karena perusahaan kita juga pasti awal bangun gak langsung gede juga ya. Dan ya kita mau inklusif, jadi everyone is welcome gitu. Jadi buat kalau timnya udah ada 10 orang, kita memang ada produknya sendiri, yaitu produk ERP ya, gitu. Nah, cuman kalau untuk bisnis kita masih kecil nih, masih retail gitu kan ya, itu juga kita ada produknya juga yang kita sesuaikan, pasti harganya sesuai dengan bisnis tersebut gitu loh. Berarti gue selalu gini, orang kalau udah move ke sistem tuh takutnya adalah mahal. Seperti yang dicurhatkan dulu ini kan. Karena dengan orang awam ya dulu ya. Betul. Apalagi kompronya bagus banget. Kok takut ya gue lihat biosnya doang. Banget nih. Nah, lu setuju gimana atau enggak nih? Karena memang stigmanya masih segitu loh per sekarang. Untuk meluruskan. Coba boleh. Makanya kalau sama Antara ini nih kita tuh bukan murahan, tapi kita tuh affordable. That's the way we say it gitu. Jadi memang karena kita punya my team and my partner when we first build company ini kan kita punya privilege juga ya, udah pernah punya pengalaman dari luar gitu kan ya. Dan sama-sama kita join forces ke Indonesia, ya kita udah menjadi hyperlocal versionnya lah. Kalau kita tahu di luar sana kan banyak konsultan yang udah big brand name ya, contoh kayak McKinsey, Bain itu kan harganya udah nggak mungkin kita masuk ya gitu kan. Namanya kita we wanna
make the local version of them gitu. Kalau mereka udah bule semua nih gitu kan ya. Ya, kita nih casingnya lokal tapi ya bersahabat juga gitu. Iya. Berarti antara sistem ini udah berapa tahun kira-kira di sini? Ya, kita udah running dari 2019 sih. Oke. Ya, so ini kita udah tahun keempat ya. Oke. Betul. Udah lumayan agak stabil dong harusnya. Udah lumayan, puji Tuhan. Tapi yang tadi kita bilang lagi dari 2019 pas masuk COVID tuh gimana tuh? Nah, itu betul. Ups and downs apa gimana? Betul. Jadi pas banget pas awal kita mulai COVID langsung happen langsung gitu. Tapi ya kita ngeliat angle lain juga karena during COVID itu e-commerce naik banget. Ya, gitu betul. ya. Jadi memang pas saat itu kita buat solusi untuk e-commerce juga. Gitu. Jadi kita bikin satu sistem inventory ya yang catered towards para orang-orang jualan e-commerce karena kalau ingat pas COVID banyak yang WFH ya gitu kan. Dan banyak klien kita itu justru orang-orang yang tadinya part time kerja di mana akhirnya mereka memutuskan gue mau jadi entrepreneur nih gitu kan. Akhirnya udah deh gue mulai distribusi jualan barang di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya dan mereka jualan dari rumah mereka gitu. Jadi akhirnya kita mulai masuk ke pasar-pasar itu dulu pas COVID itu gitu. Kalau gue boleh nambahin Dok, silakan. Berarti si antara sistem sini bagusnya itu mereka itu agile banget nih Dok. Ya sepertinya. Iya karena kan banyak banget yang dibilang kayak McKinsey gitu, gila company sebesar mereka itu kan nggak mungkin bergerak kapal sebesar itu tuh ke kanan ke kiri langsung gitu. Tapi karena mereka tailor dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi ya gampang aja gitu. Iya. Benar. Kan karena kita harus adapt sama tren juga ya, gitu kan as a business kan. Gitu loh. Betul. Movingnya so fast soalnya itu kalau kayak gitu. Betul. Kita harus benar-benar beradaptasi gitu kan. Nah, satu yang penasaran ya, kenapa namanya Antara? Nah, jadi gini sih, asal muasal nama Antara tuh apa? Antara itu kan artinya in between ya, gitu loh. Ya, jadi when we first started, kita tuh emang ngeliat ada gap ya, kita semua para pembisnis ini pasti kita punya goal gitu, kita punya mimpi, kita punya cita-cita gitu kan. Nah, cuman to get there, typically ada gap gitu kan. Nah, kita mau menjadi antara para pembisnis ini ke dreams-nya mereka, goals-nya mereka tuh apa, menghubungnya. Makanya kenapa kita dibilang sebagai antara, gitu, menjadi penghubung antara para entrepreneurs ini towards their dreams, gitu loh. Soalnya kalau dilihat namanya tuh kayak agak indie-indie gitu loh. Agak senja ya emang ya. Vibes-nya beda ya. Jadi kalau di sistem tuh agak kurang ini gitu kan. Agak rancu. Agak rancu gitu. Betul. Antara kopi gitu. Sistem. Bener. Mungkin itu uniknya kali ya. Betul. Itu yang mungkin ya, jadi kita keinget juga gitu antara sistem gitu kan. Iya. Ya, good point untuk ininya ya, untuk apa namanya filosofinya, ya kan dari situ. Oke. Tapi bro, pas lu kecil nih, lu tuh pernah kepikiran nggak sih bisnis kayak begini? Iya. Jadi gue tuh emang terlahir di keluarga pembisnis ya gitu. Jadi my parents, my extended family, everyone in my family is entrepreneur gitu ya. Jadi emang dari kecil tuh emang udah lebih diarahkan lah ya, kayak kalau bisa ntar kalau udah gede bisa sendiri gitu kan. Gitu kan karena memang apalagi kayak my family gitu kan, they really value personal freedom gitu kan. Gitu. Jadi ya memang dari kecil udah diarahkan gitu, tapi kalau bisnisnya apa itu kan memang pasti berjalan, gak mungkin yang dari kecil gue mau bisnis IT nih gitu kan. Kecil pasti mimpinya apa sih, pilot lah dan sebagainya gitu kan, ya nggak sih gitu ya. Cuman ya emang passion gue di situ udah dari kecil terlahir ya, dari kecil udah tahu gue ke sana. Cuman ya I think it's nurture and nature lah gitu loh. On the same time juga as we grow older, kita belajar juga gitu kan, akhirnya pelan-pelan ketemu orang juga, ketemu passionnya di bisnis gitu kan ya enggak gitu. Ini kalau gue boleh tahu penasaran ya, kan kalau dari bicaranya kan agak campur-campur. Aduh. Banget nih. Ini lu tuh kecilnya di mana gitu? Enggak kok, gue gede di Indonesia kok, asli orang Indonesia ya. Maksud Bro Vando itu apakah di keluarga lu semua ngomong kayak begini? Enggak. Teman-teman mungkin karena teman kali ya. Iya. Enggak, jadi my family tuh emang bener-bener mereka mulai dari bawah juga lah ya gitu. Jadi emang di keluarga gue nggak ada yang ngomong Inggris gitu. Nah cuman lebih ke arah sekolah ya bro ya. Jadi kan gue sempat sekolah internasional juga di sini. Terus habis itu kuliah juga di US ya gitu. Jadi emang keadaannya tuh jadi ngomongnya campur sari jadinya gitu kan. Inggris enggak, Indo enggak gitu. Karena kadang-kadang mungkin Dok, kalau bagi Bro Evan yang udah lama di US itu kayak
kok gue lupa ya Indonesia. Iya. Betul. Soalnya kan kita kadang ngelihat dari sisi pebisnis itu kan dulu masa kecilnya sama nggak sih kayak kita. Oke. Kita ngelihatnya kan dari POV itu kan. Iya. Mereka keluar langsung jadi gede pengusaha gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak sih, menurut gue semua sama aja ya, kayak bahasa ya, it's just a tool gitu loh, kayak alat cara kita berkomunikasi gitu. Tapi menurut gue journey menjadi seorang pengusaha ya mungkin orang yang lebih punya privilege pasti mungkin agak lebih dimudahkan gitu kan. Tapi sedikit banyak juga harus datang dari diri lu sendiri juga sih gitu loh, drive lu sendiri buat jadi pengusaha gimana gitu. Karena ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin modal kerja, mau kita mau bangun satu usaha, caranya banyak banget di luar sana. You just need to go out aja sih, ketemu orang gitu loh. Dan buat networking pun lu nggak harus menjadi orang yang kaya raya juga kan gitu loh, buat ketemu orang gitu loh. Berarti waktu kecil tuh mainnya tetap sama ya? Atau lu yang inget ya, mungkin di umur belasan gitu, atau misalnya masih atau 7, 9, 10 itu lu mainnya apa sih? 7, 9, 10 gue main apa ya? Iya. Iya sama kayak anak umumnya ya, padahal gue naik sepeda keluar sana. Dulu waktu kecil sih main layangan gak sih lu bro? Main layangan juga gue. Kelereng gitu main. Zaman dulu kelereng. Iya, main bat di depan rumah juga gue main juga kok. Iya. Iya jadi waktu kecil sih nggak gitu mikirin usaha mau gimana ya. Iya. Menurut gue semua orang ada masanya loh, gue rasa gitu loh. Kayak gue bersyukur parents gue tuh tipe orang yang nggak terlalu nge-push gue gimana gitu loh. Mereka ya udah kayak lu kecil you grow up gitu loh. Gitu kan ya sesuai masa lu aja gitu kan. Waktu kecil ya fokus sekolah gitu kan ya enggak sih. Pas udah kuliah baru mulai diarah-arahin gitu kan ya enggak sih. Lu mau kemana sih di hidup gitu kan, either lu mau jadi full time professional atau lu mau jadi entrepreneur gitu kan. Pros and cons-nya apa aja gitu. Ya itu udah dijabarin semua sama my parents waktu gua di kuliah gitu kan. Jadi gitu, jadi kayak gue sih ikutin masanya aja menurut gue ya. Tetap diarahkan pada masanya untuk bermain, kapan udah sekolahnya segala macam tetap ya. There's time for everything lah, gue percaya sama itu kok. Gitu, semua ada seasonnya. Berarti kita balik lagi, cita-citanya memang akan jadi pengusaha waktu itu. Waktu kecil nih ya, kalau kecil sih ya, I mean mungkin gue nggak bisa bilang cita-cita juga kali ya, karena gue juga nggak ngerti gitu kan, gue akan jadi apa gitu kan. Tapi obviously kalau gue ngeliat role model dari my parents ya, mereka pengusaha gitu loh. Mereka pengusaha. Berarti emang udah ada background family-nya adalah pengusaha, jadi ngelihatnya, kayaknya keren ya. Betul. Jadi udah kebangun dari situ ya. Bener. Baru udah pas banget jalurnya gitu kan. Iya. Dari gue mungkin kalau misalkan cita-cita ya, mungkin lu tuh pernah gak sih bro, kayak pas kecil nih, kayak ngerasa kayaknya gue jadi guru aja deh, atau do something noble gitu. Kayak every job is a noble job sih, tapi lu pernah gak sih berpikir kayak, ih lucu ya jadi guru, kayaknya kalau gue jadi guru gaul apa gimana gitu. Mungkin aja gitu. Iya. Mungkin kalau jadi guru per se enggak ya kayaknya. It's okay. Karena gue orang nggak sabaran, jadi gue nggak bisa ngajarin orang gitu masalahnya. Oke. Nggak. Gini sih, kalau waktu dari kecil ya pernah lah pasti kayak kepikiran, kan cita-cita anak kecil apa sih, kayak jadi pilot gitu kan ya nggak sih. Ya mungkin pernah kepikiran ke arah sana gitu. Aduh, gue suka banget naik pesawat terbang abisnya. Makanya kenapa gue sering ngomongin pilot gitu kan. Gue suka traveling orangnya gitu. Jadi oke, kayak pernah mikir jadi gitu. Cuman ya itu sebatas waktu masih kecil aja lah gitu. Cuman karena gue juga di keluarga kan gue the firstborn ya, anak paling tua juga gitu. Jadi ya memang dari kecil, apalagi di keluarga Chinese ya gitu kan, emang selalu gede ya bos. Iya exactly, tanggung jawab gede, apalagi gue ada adik juga gitu kan. Jadi emang dan orang tua gue pun emang mulai dari bawah juga gitu loh. Jadi ya I've seen everything juga lah gitu. Jadi emang dari kecil diajarin juga value of money itu apa gitu kan ya. Dari kecil diajarin nabung juga gitu kan. Ya jadi even though kayak gue bisa sekolah keluar dan sebagainya, tapi ini gak gampang lo dapetinnya gitu loh. Take things for granted lah ya. Exactly, betul. Menyanyiakan hal itu. Iya, benar. Nah makanya jadi karena gue udah diajarin mindset itu dari kecil juga, ya jadi gue ngerti value of money itu apa. Jadi sekarang bukannya money oriented, tapi ya gue ngerti to do things you have to have money gitu loh. Betul. Oke. Nah lanjut lagi bro ke antaranya. Siap. Antara sistem ini. Kan gue nggak tahu ya background bisnis di keluarga lu apakah sistem juga atau yang lain? Enggak sih. Jadi
bonyok gue emang mereka bisnisnya juga tradisional ya, mereka production actually manufacturing. Manufacturing. Iya, gitu loh. Jadi pabrik gitu kan. Jadi pretty conventional lah ya, ya di Indo gitu. Nah cuman gue awal mulai sistem tuh karena gini, jadi kan gue ketemu partner gue itu dia orang IT ya, dan gue kebetulan waktu di US itu gue kuliah di teknik industri jurusannya, dan lulus pun gue menjadi operation consultant juga di sana, gitu. Ya berawal gue mulai gini sih, karena di Indo itu including my parents, kayak I've seen them, mereka udah bangun usahanya udah puluhan tahun gitu kan. Ya tapi even kayak Dan udah puluhan tahun, they work very hard still gitu, kerja keras day in day out gitu. I feel you sih. Iya, benar kan? Pasti banyak yang punya usaha family business. Kayaknya tuh mereka nggak bisa ninggalin dong. Exactly. Kasian loh. Benar. Kalau lu tahu motivator, oke, kita pas muda ini tenaganya banyak, uangnya dikit, itu benar. Pada umur 30-40, uang sedikit ada, tenaga mulai turun. Iya, benar. Pas tua banyak tapi nggak ada tenaga. Kasian. Benar. Mungkin ya dia juga si antara ini ya jadi solusinya nanti. Betul, benar banget. Iya. Makanya pas gue ngeliat tuh kan agak defeat the whole purpose ya. Kayak orang banyak, gue mau jadi pengusaha karena gue mau free gitu kan, autopilot gitu kan. Nah dan setelah gue belajar, gue mendalami lebih jauh ya, kita ngeliat problemnya kenapa, karena banyak perusahaan ini nih mereka belum ngebangun sistem, gitu kan, gak ada sistem yang proper, gitu loh. Namanya kenapa akhirnya kebetulan karena gue juga punya skill yang pas gitu kan buat kesini gitu, jadinya ya gue sama partner gue, oke, kita balik ke Indonesia, kita udah enough tinggal di US gitu kan, that season has passed gitu kan. Akhirnya pindah ke Indonesia, ya kita sama-sama coba deh mikirin solusi gimana kita bisa bantu para bisnis ini untuk bangun sistem dan mereka bisa masuk ke tahap digitalisasi gitu. Betul. Jadi bukan sekedar sistem, justru sampai ke digitalisasi. Digitalisasi juga. Ya, berarti ini cloud based, betul. Jadi kebetulan antara ini kan, jadi kita tuh ada dua komponen ya. Pertama itu when we first approach a project atau sebuah klien, kita bakal secara holistik melihat operation mereka end to end gitu kan, dari hulu ke hilir gitu. Dan mereka dapat sales dari mana, proses salesnya gimana, productionnya gimana, mungkin distribusinya gimana gitu kan, lalu pembayarannya gimana juga, kita bakal ngelihat holistically end to end gitu kan. Nah setelah itu kan kita udah bisa petain nih operation mereka seperti apa ya. Lalu dari situ kita baru pikirin SOP-nya ke arah digitalisasi seperti apa gitu kan. SOP bagusnya seperti apa. Setelah udah ada SOP-nya, udah ada pattern-nya, baru nanti kita implement sistem on top of it. Software-nya di atasnya, ERP-nya ya mungkin kalau orang pernah denger ya. Gitu. Dan ERP kita ini memang cloud based gitu loh. Nah berarti karena kan gini bro, contoh misalkan perusahaannya Bro Stanley ini kan kenapa lama tidak menggunakan sistem, karena merasa buat apa pindah sistem gitu kan. Karena ya ini aja udah puluhan tahun jalan aja gitu kan. Fine aja. Mungkin lu bisa kasih tips ya, kenapa sih kita tuh harus move ke sistem gitu kan. Karena gini, move sistem itu juga sulit ya, terutama kita berhubungan sama SDM-nya mereka di sana gitu kan. Gimana yang udah biasa pakai kertas, tulis, udah jalan gitu kan. Mungkin Bro Evan paling tahu lah. Nota bro, yang 3 bro. Benar. Kuning. Iya benar. Yang robek. Itu udah recycle ya semuanya. Betul. Soal itu akan menjadi PR juga buat kita kan, sebagai pegiat sistem ya, gitu kan, tanda kutip gitu kan. Mengedukasi kenapa nih kita harus pindah sistem gitu. Betul. Jadi gampang aja sih bro. Jawaban satu sebenarnya, kompetisi. Gitu loh. Kita hidup di dunia yang makin hari itu makin kompetitif. Gitu kan ya. Mungkin zaman parents kita dulu they can get away with that gitu kan. Tapi mungkin Bro Stanley mungkin yang ngebantu orang tua juga gitu kan ya enggak. Zaman kita nih jauh lebih kompetitif, apalagi sekarang dengan ada free market gitu kan ya nggak sih, barang dari China juga masuk gitu kan. How can we compete with them gitu kan. Jadi gue baca data dari Sevenpreneur nih ya, 44% UMKM Indonesia tuh gagal gitu kan. And that's a huge chunk gitu kan gitu loh. It's almost 50%, hampir setengahnya gagal. Kenapa bisa gagal gitu kan? Ya sebenarnya ada dua faktor gitu kan. Cuman salah satu faktor yang paling gede itu adalah ya persaingan bisnis gitu kan. Dan gimana cara kita bisa ngalahin mereka gitu kan. Ada 3 cara nih. Pertama digitalisasi gitu kan. Baru yang kedua itu adalah mengikuti perkembangan zaman juga, tren gitu kan. Lalu yang ketiga product development kita. Gitu. Yang pertama justru digitalisasi. Nah, yang pertama betul. Jadi jadi berarti memang balik lagi di kompetisinya ya.
Ya kompetisi terhadap ya bisnis sekarang. Kalau misalkan kita nggak cepet, ya akan digarap sama yang lain lagi. Yang memang dia mau move cepet juga gitu kan. Benar. Ya karena kalau emang dengan sistem kan sekarang semua udah otomatis ya. Iya. Gitu. Kita mau lihat laporan keuangan segala macamnya udah tahu semua penjualan berapa, produksi berapa. Jadi kita sebagai business owner mungkin jadi tinggal menganalisa aja kan. Benar. Tinggal dia duit itu aja, nggak usah hari ini ngerakap semua penjualan ya gitu kan, nggak usah lagi gitu. Berarti yang gue ambil ya guys dari poin antara sistem dan semua sistem ini itu gimana caranya semua entrepreneur itu ngehemat waktu mereka dan langsung terima laporannya. Betul. Biar yang kata Bro Evan tadi, kompetisi kan menggila nih di ibu kota. Jadi lu punya lebih banyak waktu untuk R&D. Betul. Dan untuk lebih apa yang ngomongnya? Lebih kasih personal touch ke klien-klien lu emang besar gitu loh, supaya dapat pay yang lebih besar. Betul. Itu Karena sih. Ya memang pentingnya business owner ya itu kan. Bener. Dia lebih banyak di luar aja gitu loh. Daripada ngurusin report-report itu gitu kan. Memikirkan hal-hal yang emang beneran penting. Benar banget. Betul. Iya. Up and down-nya bro. Iya. Ya kan ini berarti kan udah kurang lebih 4 tahun ya. Iya. 2019 sampai dengan 2023. Ya 2023 itu gimana? Wah, kalau ups and down pasti banyak lah ya, roller coaster lah ya. Yang sangat kena nih. Iya. Bruk gitu kayak Iya. gila nih kalau nggak ada ini sih gimana gitu. Mungkin kalau gue sih gini sih, kayak there's a first time for everything and first time is always gonna be the hardest gitu kan. Paling susah paling pertama kalinya lah kita nyoba segala sesuatu gitu kan. Betul. Getting your first sales, getting your first funding or whatnot itu emang nggak gampang sih gitu loh. Ya tapi gini sih, kayak kalau kita ngomong hukum ekonomi gitu kan, ada terms namanya kayak like leading indicator sama lagging indicator. Pernah dengar gak tuh bro? Agak asing. Iya, asing banget. Ya, jadi leading indicator tuh basically variable ya atau indicator yang kayak bakal nge-warn lu on something. Jadi contohnya gini, kayak mendung nih gitu kan, mendung pasti akan hujan gitu. Berarti ya lu bawa payung lah. Exactly, berarti mendung itu kan leading indicatornya gitu kan. Nah, jadi leading indicator itu variable yang mungkin kita bisa lebih kontrol ya. Jadi kalau gua ke bisnis nih gitu kan, ya lu fokus aja misalnya tingkatin traffic dari web lu gitu kan, customer inquiry lu gitu. Lu fokus di situ aja gitu kan, sales meeting lu naikin terus numbernya gitu kan enggak. Nah, lalu ada lagging indicator. Lagging indicator ini sebenarnya tells you about your past gitu kan ya, sih hasilnya gimana. Jadi kalau di bisnis mungkin pas lu baca bank statement lu your revenue, your profit gitu kan ya nggak sih, itu sebagai lagging indicator lu. Nah, jadi awal gue bangun usaha itu sih ya fokus aja di leading indicatornya. Just focus on building your brand gitu kan. Emang susah gitu kan, kayak kita nggak bisa predik kapan kita bakal score our first sales ya nggak sih? Kapan kita bisa score our first investor, itu kita nggak bisa predik. Tapi what you can do adalah keep building your brand. Pay attention to the trend ya nggak gitu kan. Make sure that you have a scalable operation. Make sure you make a good product gitu kan ya nggak. And everything else will come along di belakangnya. Itu tips yang bagus. Karena memang kan banyak perusahaan juga yang lagi up terus kemudian down lagi, terus up lagi gitu kan. Kadang ketika down dikit aja tuh mereka udah langsung pusing. Mentalnya down. Iya, langsung down dan kayaknya bingung mau ngapain gitu kan. Berarti banget. dengan fokus ke leading indicator tadi tuh itu udah cukup ini ya. Iya, jadi fokus di leading indicatornya justru yang kita bisa bangun, yang kita bisa kontrol gitu kan ya sih gitu loh. Bangun brand lu gitu kan. Bangun marketing funnel lu gitu kan. Make sure lu punya pembukuan yang rapi di perusahaan lu. Jadi lu punya visibility akan data-datanya itu gitu kan ya. Just keep focusing on that. Pasti sales dan everything else will come. Mungkin through, kalau gua boleh sum up sedikit nih untuk poin yang ini nih. Mungkin dari Bro Evan itu ngajarin kita semua termasuk yang nonton dan anak-anak ide itu untuk lebih konsisten mungkin ya Bro. Dan sabar gitu loh. Karena kan yang gue bayangin kalau gue jadi Evan ya Bro. Lu udah dapet funding nih. Terus lu harus ngebakar duit. Pusing ya. Kayak kapan kita itu mendapat ikan besarnya. Gitu loh kan, kadang-kadang kita nggak sabar, apalagi sendiri kayak aduh, gini gimana ya? Kayak kapalnya gimana nih gitu. Nakodanya gimana semuanya gitu. Kayak itu sih. Berarti lu pun harus mendevelop tim inti lu juga dong. Pasti dong ya nggak. Waktu kita awal-awal bangun kan pasti sales juga penting ya gitu. Tapi ya at the same time ya kita harus bisa bangun tim inti kita juga lah. Mesinnya ini kita harus bangun juga gitu. Sip. Menarik bro. Dapat banyak pencerahan ya. Sangat menarik. Pencerahannya tuh apa ya?
dapat dan juga santai gitu. Iya. 2-3 poin oke lah. Nah ini yang gue seneng dari podcast tuh ini. Iya. Jadi kita benar-benar bisa saling sharing gitu kan. Betul, untuk ini. betul. Ya semoga penonton juga ngerasanya gitu ya. Yes. Iya. Pertanyaan terakhir bro, ini pertanyaan pamungkas. Apa arti kebahagiaan bagi Bro Evan? Wah, what a deep question ya. Yes. Ya nggak sih. Kalau buat gue gini sih, kebahagiaan gampang aja. Buat gue tuh kalau we can contribute anything positive to society gitu loh. Oke. Nah, cuman in order to get that, to reach that gitu ya, lu tuh harus punya freedom juga, personal freedom Oke. gitu kan. Freedom atas waktu lu dan juga freedom atas your finances juga gitu loh. Ya jadi ya that's the whole meaning of happiness for me gitu kan ya nggak sih. When I can contribute something positive to society, I can make an impact to society. Yes. While I have my own personal freedom juga. Iya, betul. yeah. Tapi itu bagus sih, gue juga suka ya dengan Yeah. dengan apa namanya, dengan Arti kebahagiaan dari iya, dia. arti kebahagiaan dari itu ya. Soalnya gue juga setuju gitu. Kayaknya kalau kita hidup kayak dalam tanda kutip kayak sendiri tuh kayak nggak seru gitu. Bener. Memang kita harus berbagi sama Betul, yang lain. betul Karena banget. kebahagiaannya justru di situ kayaknya ya. Bener banget. Gitu. Betul. Ya ibarat mungkin frase kalau misalkan lu orang pernah dengar, kalau misalkan kita memberi akan lebih happy Betul. daripada kita menerima, ya nggak sih? Betul. Nah, mungkin itu kali singkatnya ya. Betul. Iya. Betul. Thank you. Oke. Cukup bro. Cukup ya Sekolnya. kayaknya. Iya. Nanti kita lanjut di belakang. Oke, siap. Si Bro Evan, apakah ada kata-kata Oh iya, boleh untuk viewer bener, ini? bener. Silakan. Silakan banget. Iya. Ya mungkin buat para viewer ya. Jadi untuk teman-teman di Depreneur, mungkin my message itu adalah ya itu aja sih, everything has its own season gitu ya. Semua ada musimnya. Jadi Tentunya, ya. when it comes to building business pasti banyak challenges-nya. Betul. Lots of ups and lows juga gitu kan. Oke. Nikmatin aja prosesnya gitu Oke kan. sih. Ya, and just focus on the leading indicator. Oke, Yang leading seperti aku bilang tadi itu. Hal-hal yang bisa dikontrol, guys. Hal yang bisa dikontrol, Bukan betul. hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Betul. Benar. banget, ya. Kadang kita suka melebar ya. Betul. Iya. Overthinking ya. Wajar. Iya. Oke, iya. thank you Bro Evan sudah datang di sini. Thank you Bro Vando, thank you Bro Stanley for jangan- having me ya. Jangan kapok kesini nanti. Oh iya enggak, sering-sering main-main kontar. Oke. Iya. Oke, kita apa namanya? Kita udahan dulu ya. Mohon maaf waktunya terbatas juga Ya. gitu kan. Bagi kalian yang mau apa namanya lihat informasi kita ya di Zetong Consultant Independent dan juga Antara Kata. Ya. Instagramnya boleh apa? Oh ya boleh banget. Ah. Antara Systems. Antara Ya. Systems pakai Ya. S di belakang. Sistemnya ya. pakai S, betul. Pakai S ya. Sistemnya pakai S di belakang. Di follow kami juga Satu Consultant, di follow juga Idepreneurs ya kan. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe gratis ya. Kita belum bilang bayar, jadi tolong di subscribe ya. Dan jangan lupa ini videonya kalau bermanfaat untuk di share ke teman-teman kalian dan ke partner bisnis kalian. Oke, thank you, bye bye, sampai Thank ketemu you. lagi. Yo, thank you bro.